Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas riset operasi. Dan di video kali ini atau di materi kali ini kita akan melanjutkan kuliahan riset operasi dengan judul metode transportasi. Jadi di pendahuluan, metode transportasi merupakan bagian dari topik program linier yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat asal ke tempat tujuan agar biaya alokasi atau distribusi secara bisa dilakukan dengan minimum. Contohnya, misalkan pabrik A mempunyai pemasok atau mempunyai toko distributor lagi di 3 gudang yang berbeda. Nah, gunanya metode transportasi ini untuk mencari bagaimana biaya alokasi yang atau distribusi yang minimum dari pengantaran barang dari kota dari gudang ke distributor, misalkan seperti itu. Lalu ada manfaat metode transportasi. Jadwal pengiriman dari pabrik ke lokasi gudang atau wilayah pemasaran, penentuan lokasi pabrik, penentuan daerah atau wilayah penjualan, ada jadwal produksi, penugasan karyawan atau mesin, atau dalam arti ini misalkan pabrik yang ada mesinnya, lalu penempatan layout fasilitas atau mesin, seleksi proyek maupun subkontrak, serta banyak lagi lainnya. Adapun karakteristik metode transportasi, yang pertama, suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Yang kedua, atas barang tersebut tiap sumber dapat memasok suatu jumlah yang tetap dan tiap tempat tujuan mempunyai jumlah permintaan yang tetap, seperti atau permintaan pada setiap sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksi pada setiap sumbernya. Selanjutnya, persyaratan ketika kita menggunakan metode transportasi. Tempat asal yang dapat berupa pabrik, kapasitas produksi, karyawan, sumber dana, dan sebagainya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nomor 2, tempat tujuan yang dapat berupa gudang, wilayah pemasaran, schedule permintaan, pekerjaan, proyek, dan sebagainya. Kapasitas tempat asal dan tempat tujuan, biaya dari tempat asal ke tempat tujuan, dan yang kelima, adanya keseimbangan kapasitas tempat asal dan tempat tujuan. Jadi kapasitas tempat asal dan kapasitas tujuannya itu harus sama. Misalkan 600 ton, di tempat tujuan harus sama 600 ton. Lalu model metode transportasi. Secara umum, model dalam permasalahan transportasi dapat digambarkan dalam suatu tabel yang menunjukkan sisi penawaran atau asal dan sisi permintaan atau tujuan, kapasitas penawaran dan jumlah permintaan, serta biaya transportasi dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Seperti ini contohnya. Fungsi model transportasi. Yang pertama, fungsi tujuan mewakili total biaya transportasi untuk tiap rutenya. Lalu ada 3 batasan 1 mewakili supply, 3 batasan kedua mewakili demand. Selanjutnya, bentuk matematika di mana
Z sama dengan biaya total transportasi, XIJ sama dengan jumlah barang yang harus diangkut dari I ke J, CIJ sama dengan biaya angkut per unit barang dari I ke J, SI sama dengan banyaknya barang yang tersedia di tempat asal I, DIJ sama dengan banyaknya permintaan barang di tempat tujuan, JM sama dengan jumlah tempat asal, dan N sama dengan jumlah tempat tujuan. Langsung saja kita ke contoh soalnya di buku riset operasi yang kedua. Di sini cerobong butir gandum di Midwest, panen di Midwest dan disimpan dalam cerobong butir gandum ini memasok 3 penggilingan tepung yang berlokasi pertama di Chicago, ada di Louis dan Cincinnati. Butir-butir gandum tersebut dikirim ke penggilingan dengan menggunakan gerbong kereta api yang tiap gerbongnya memuat 1 ton gandum. Setiap bulannya, tiap cerobong butir gandum dapat memasok penggilingan sejumlah ton berikut ini. Untuk cerobong butir Kansas City itu jumlah yang ditawarkan 150 ton, Omaha 175 ton, Des Moines 275 ton dengan jumlah berarti 600 ton. Dan jumlah yang diminta per bulan dari tiap penggilingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Chicago 200 ton yang diminta, di Louis 100 ton yang diminta, serta Cincinnati ada 300 ton yang diminta. Nah, di sini jumlahnya sama-sama 600 ton antara yang di kota asal dan kota tujuan. Jumlah totalnya ada 600 ton yang dibutuhkan. Lanjut, biaya pengiriman 1 ton dari setiap butir atau sumber ke tiap penggilingan tempat tujuan berbeda-beda menurut jarak dan sistem jaringan kereta api. Biaya-biaya itu ditunjukkan pada tabel seperti ini. Dari Kansas City menuju Chicago, biaya penggilingannya adalah $6. Ke Kansas City, dari Kansas City ke Louis sama dengan $8. Dari Kansas City ke Cincinnati sama dengan $10. Begitu seterusnya dari Omaha ke Chicago, Louis dan Cincinnati, dan dari Des Moines ke Chicago, Louis dan Cincinnati. Tentukan banyak gandum atau ton yang harus dikirim dari tiap cerobong butir ke penggilingan setiap bulannya agar total biaya transportasinya ketemu yang paling minimum. Cara menjawabnya, formulasi model program linear untuk permasalahan ini bisa didapatkan sama dengan Z sama dengan 6x1A ditambah 8x1B ditambah 10x1C ditambah 7x2A ditambah 11x2B ditambah 11x2C ditambah 4x3A ditambah 5x3B dan ditambah 12x3C dengan nilai batasan x1A ditambah x1B ditambah x1C sama dengan 150, x2A ditambah x2B ditambah x2C sama dengan 175, dan x3A ditambah x3B ditambah x3C sama dengan 275. Lalu selanjutnya x1A ditambah x2A ditambah x3A sama dengan 200, x1B ditambah x2B ditambah x3B sama dengan 100, dan x1C ditambah x2C ditambah x3C sama dengan 300 dengan fungsi batasan xij lebih dari sama dengan 0. Solusi transportasi problem yang pertama, solusi dari awal dapat ditentukan 3 metode alternatif, yaitu yang pertama metode Northwest Corner.
Metode ini merupakan metode yang paling sederhana di antara 3 metode lainnya. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel di pojok kiri atas, disesuaikan dengan batas minimum dan penawarannya. Yang kedua, alokasi sebanyak mungkin ke sel visible berikutnya yang berdekatan. Dan yang ketiga adalah ulangi langkah kedua sampai semua kebutuhan terpenuhi. Nah, kita langsung saja ke cara penjabarannya dari contoh soal yang di atas tadi. Kota asal 1, 2, 3 dan kota tujuan ABC. Kota asal memerlukan 150 dengan biaya 6, seterusnya sampai 150. Kota asal kedua diperlukan 50, 125 dengan 175 pasokan. Lalu ada ke kota ketiga yang mengarah ke kota C dengan banyak 275. Dari permintaan dan pasokan didapat 600 atau persamaan permintaan dan pasokan. Lanjut, kita bedah. X1A sama dengan 150, X2A sama dengan 175, X2B sama dengan 100, X2C sama dengan 25, X3C sama dengan 275 ke dalam fungsi tujuan yang di atas tadi, 6X1A dan sampai dengan 12X3C dengan hasil didapat hasil sama dengan 5.925 dolar. Lalu metode biaya sel minimum. Metode biaya sel minimum ini berdasarkan pada konsep biaya yang minimum. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi minimum dengan sesuai kebutuhan. Dan ulangi sampai semua kebutuhan telah terpenuhi. Misalkan biaya alokasi sel minimum awal seperti ini. Lalu alokasi biaya sel minimum kedua seperti ini. Dan yang ketiga seperti tabel di sini. Lah, setelah itu didapat X1B sama dengan 25, X1C sama dengan 125, X2C sama dengan 175, X3A sama dengan 200, X3B sama dengan 75 ke dalam fungsi tujuannya yang 6X1A, 8X1B sampai dengan 12X3C dengan hasil sama dengan 4.550 dolar. Lalu yang ketiga ada metode Vogel's approximation. Metode ini berdasarkan pada konsep biaya penalti. Langkah-langkahnya, pertama, tentukan biaya penalti untuk setiap baris dengan cara mengurangi biaya sel terendah pada baris terhadap biaya sel terendah berikutnya pada baris yang sama. Yang kedua, setelah itu tentukan biaya penalti untuk kolom dengan cara mengurangi biaya sel terendah pada kolom terhadap biaya sel terendah berikutnya di kolom yang sama. Lalu selanjutnya pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi, alokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Selanjutnya yang keempat, semua biaya penalti harus dihitung kembali dengan menghitung biaya penalti tertinggi. Lalu ulangi langkah 1, 2, 3, 4 sampai semua kebutuhan terpenuhi. Langsung ke contohnya yang pakai soal tadi.
dengan masih sama dari kota asal dan tujuannya dengan pasokan sebanyak 600 dibagi tiap-tiap kota asal dan tujuan, lalu didapatkan pengurangan-pengurangan dari setiap kolomnya untuk mengetahui biaya penalti tertinggi. Alokasi form awal seperti ini, lalu alokasi form kedua dapat hasil seperti ini, dan alokasi form ketiga hasilnya sebagai berikut. Lalu setelah didapat hasilnya, kalian masukkan ke dalam fungsi tujuan yang sama 6x1a sampai dengan 12x3c, dan didapat fungsi dari persamaan itu adalah sebesar 5125. Nah, mungkin itu dulu materi yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan di pertemuan minggu depan untuk kedua, yaitu solusi optimal. Jika ada yang kurang jelas silahkan WhatsApp saya. Belum ada tugas untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.